Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin akan menyambung pembahasan di video sebelumnya, yaitu mengenai siapa saja kandidat yang akan menjadi aliansi Luffy dan kru topi jerami di perang akhir melawan pemerintah dunia. Kalau teman-teman belum menonton part satunya, videonya sudah admin taruh di pojok kanan atas ya guys. Atau kalau teman-teman ingin menonton video ini terlebih dahulu, part satunya juga akan admin taruh di akhir video ini supaya kalian gampang saat ingin menontonnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan mengenai ke-15 aliansi Luffy di perang akhir nanti. Tapi sebelum itu, bantu admin mengembangkan channel FK Anime dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar One Piece dari admin. Kalau sudah, terima kasih banyak. Pihak ke-8 yang bakal berdiri di samping Luffy di perang akhir melawan pemerintah dunia dan angkatan laut nantinya tentu adalah Akagami no Shanks dan kru bajak laut rambut merah. Yep, Shanks dan krunya adalah salah satu protagonis yang paling pertama kali diperkenalkan oleh Oda Sensei di dalam cerita One Piece. Namun hingga tahun 2022 ini, kekuatan mereka masihlah misterius. Meski demikian, admin bisa memastikan bahwa Shanks dan krunya adalah orang yang baik dan tidak memiliki motif yang buruk kepada Luffy seperti yang diteorikan oleh beberapa YouTuber One Piece lainnya. Oleh karena itu, Shanks dan krunya dipastikan akan menjadi tambahan kekuatan yang mumpuni bagi Luffy dan kru topi jerami dalam menghadapi pemerintah dunia dan angkatan laut nantinya. Menurut kalian, apakah scene epic Luffy dan Shanks melawan pemerintah dunia ini akan benar-benar terjadi? Atau kalian justru lebih percaya dengan teori yang bilang kalau Shanks bakal mati sebelum perang akhir dimulai? Nah, coba kalian tuliskan opini kalian di kolom komentar ya. Pihak selanjutnya yang bisa juga dipastikan akan turun membantu Luffy di perang akhir nanti tentu adalah suku Minks. Yep, perjuangan mereka bersama dalam menghadapi Kaido di perang Wano Kuni kali ini pastinya akan menumbuhkan ikatan antara kru topi jerami dan penduduk dari suku Minks. Suku Minks sendiri dapat menjadi tambahan kekuatan yang berharga andai kata perang besar nanti berlangsung di bawah bulan purnama. Namun kalaupun berlangsung di siang hari, kekuatan suku Minks juga tidak dapat diremehkan karena banyak prajurit tangguh seperti Sicilian, Giovanni, Wanda, dan juga ditambah Beppo dari bajak laut hati, Lindbergh dari pasukan revolusioner, dan juga Neko Mamushi serta Inuarashi dari anggota Samurai Akazaya. Kemudian, pihak selanjutnya yang juga akan berpartisipasi di perang akhir membantu Luffy ialah Marco, Izo, dan mantan komandan bajak laut Shirohige yang lainnya. Mereka termasuk Diamond Jozu, Vista, Flamenco, Haruta, Atmos, dan lain-lain. Yup, admin merasa Oda sengaja tidak mengumpulkan mereka semua di Wano karena cakupan perang Wano tidak sebesar perang akhir melawan pemerintah dunia nantinya. Oleh karena itu, admin percaya mereka akan dikumpulkan kembali oleh Oda Sensei di perang akhir sebagai salah satu aliansi Luffy, sekaligus menjadikan itu sebagai ajang balas dendam kepada angkatan laut atas kematian Shirohige Oyaji, mantan kapten mereka. Pihak berikutnya yang juga kemungkinan besar akan berpihak kepada Luffy di perang akhir nanti adalah anggota angkatan laut yang memiliki pandangan berbeda dari Akainu, Kizaru, dan yang lainnya. Yep, orang-orang yang admin maksud tentu adalah Smoker, Tashigi, Garp, Sengoku, Koby, dan Helmeppo hingga Admiral Fujitora. Nah, orang-orang tersebut admin rasa bakal berpihak kepada Luffy setelah mengetahui semua kebusukan dari pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Bila benar terjadi, wah pastinya Luffy bakal jadi bajak laut kedua setelah Goldie Roger yang berhasil membuat angkatan laut bekerja sama dengan bajak laut untuk tujuan yang sama. Bagaimana menurut teman-teman mengenai pendapat admin yang satu ini? Cukup masuk akal bukan? Lalu, calon aliansi Luffy selanjutnya di perang akhir nanti adalah mantan anggota Shichibukai.
Yup, Boa Hancock sudah hampir 100% bisa dipastikan akan bergabung membantu Luffy apabila berhasil lolos dari kejaran Angkatan Laut saat ini. Sementara itu, cepat atau lambat, Bartolomeo Kuma pun pasti akan kembali bergabung bersama pasukan revolusioner dan bersama-sama akan menjadi aliansi Luffy nantinya. Di sisi lain, Dracul Mihawk pun juga sangat berkemungkinan besar membantu Luffy karena ia memiliki respect pada Luffy, plus kehadiran Shanks yang merupakan sahabat karibnya di sisi Luffy, membuat Mihawk akan berpihak kepada Luffy kali ini. Sementara untuk Crocodile dan Buggy, bisa saja Oda kembali membuat mereka beraliansi dengan Luffy meskipun secara terpaksa. Dan untuk Edward Evil serta Blackbird, admin rasa kedua orang tersebut kecil kemungkinannya beraliansi dengan Luffy karena mereka memiliki perbedaan pandangan. Kemudian, aliansi kuat Luffy lainnya di perang akhir nanti bisa jadi adalah ex-anggota bajak laut Goldie Roger. Nah, seperti yang kita tahu, Roger dan krunya gagal memulai peperangan terbesar dengan pemerintah dunia karena mereka terlalu cepat menemukan harta karun One Piece. Dan di era sekarang, di mana Luffy akan menemukan One Piece di waktu yang tepat, maka di saat inilah kekuatan asli dari bajak laut Goldie Roger akan diperlihatkan dalam membantu Luffy. Yup, kita sudah tahu di mana meskipun Silver Rayleigh yang sudah terbilang uzur ternyata masih mampu mengimbangi seorang Admiral Kizaru yang terkenal dengan kecepatannya. Maka dari itu, anggota lain seperti Chopper Gaban, Crocus, Peter Mu, Spencer, Moon Isak Jr., Bankuro, dan yang lain-lainnya, minimal harusnya masih mampulah bertarung dengan sekelas Vice Admiral Angkatan Laut. Pihak berikutnya yang berpotensi juga membantu Luffy di perang akhir melawan pemerintah dunia dan Angkatan Laut adalah Germa Double Six. Yup, keluarga dari Vince Fox Sanji ini admin percaya juga bakal mendampingi Luffy di perang akhir melawan pemerintah dunia dikarenakan ikatan yang sudah terjalin antara mereka ketika mereka berada di Whole Cake Island. Bahkan, pengetahuan Vince Judge dan teknologi yang dimilikinya merupakan amunisi mantap untuk menyokong kekuatan aliansi Luffy di perang akhir nanti. Dan pihak terakhir yang akan membantu Luffy ialah aliansi Supernova yang diisi oleh nama-nama kuat seperti Capone Gang BJ, Kurouge, Law, Kid, Killer, dan Jewelry Bonney. Untuk BJ, Kid, Law, dan Killer, mereka pastinya akan bersedia membantu Luffy di perang akhir nanti karena sudah pernah bertarung bersama sebelumnya. Sementara untuk Kurouge dan Bonney, admin merasa entah bagaimana caranya, Luffy bakal mampu meyakinkan mereka berdua untuk berjuang bersama di perang akhir mendatang. Dan untuk Supernova lain seperti Hawkins, Apu, dan Kurohige, admin masih belum yakin nih kalau mereka akan bersedia membantu Luffy dikarenakan perbedaan pandangan yang mereka anut masing-masing. Nah, sekian dulu pembahasan dari admin mengenai 15 calon aliansi Luffy di perang akhir nanti melawan pemerintah dunia dan Angkatan Laut yang sudah admin rangkum menjadi 2 part. Apakah ada pihak lain yang belum admin masukkan di dalam daftar kali ini? Kalau ada, boleh banget nih, langsung sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga berikan like dan subscribe-nya apabila teman-teman menikmati konten kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.